Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lina. Saya mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 28920500058. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi manajemen. Di video kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dari dosen pengampu Bapak Mulyono SHMM untuk memenuhi tugas UTS semester 4. Baik, kita mulai dengan proses pengambilan keputusan. Sifat pengambilan keputusan. Yang pertama itu bersifat tertutup. Dalam pengambilan keputusan yang bersifat tertutup, pengambil keputusan dianggap mengetahui semua alternatif dan akibat atau hasil masing-masing alternatif, mempunyai suatu metode atau aturan, hubungan, dan sebagainya yang memungkinkan ia membuat aturan alternatif yang lebih disukai, memilih alternatif yang memaksimumkan sesuatu seperti keuntungan, volume penjualan, atau kegunaan. Yang kedua yaitu bersifat terbuka. Dalam pengambilan keputusan yang bersifat terbuka, pengambil keputusan dianggap tidak mengetahui semua alternatif dan semua hasil, melakukan penyelidikan secara terbatas untuk menemukan beberapa alternatif yang memuaskan, mengambil keputusan yang memuaskan tingkat keinginannya. Kita lanjut yaitu dengan pohon keputusan. Pohon keputusan atau decision tree merupakan teknik data mining yang digunakan untuk mengeksplorasi data dengan membagi kumpulan data yang besar menjadi himpunan rekor yang lebih kecil dan memperhatikan variabel tujuannya. Lanjut yaitu dengan skala pengukuran. Skala nominal. Suatu objek digolongkan dengan simbol-simbol atau angka-angka yang bersifat kualitatif atau kuantitatif. Simbol-simbol atau angka-angka ini dipakai untuk memberi identitas suatu kelompok tertentu. Misalnya, seorang ahli ilmu jiwa menggolongkan sifat manusia atas schizophrenic, paranoid, mani depresif, atau psikoneurotik. Selanjutnya yaitu skala ordinal. Suatu skala pengukuran yang sifatnya kualitatif yang menunjukkan adanya suatu jenjang urutan preferensi yang dikaitkan pada suatu tujuan atau kondisi yang ditentukan. Suatu hubungan yang bersifat yang satu lebih dari yang lain, seperti lebih suka, lebih tinggi, lebih besar, dan lebih sebagainya. Misalnya, kota Jakarta lebih megah daripada kota Medan, atau seseorang lebih menyukai merek mobil tertentu daripada merek mobil lainnya. Lanjut yaitu skala interval. Skala yang mempunyai ciri-ciri skala ordinal, yang selisih dari tiap-tiap angka atau jenjang preferensi dalam skala tersebut diketahui besarnya dan kemudian pengukurannya dilakukan lebih teliti. Contoh, pengukuran suhu yang dikenal dua macam skala, yaitu skala Celcius dan skala Fahrenheit. Skala rasio adalah skala interval yang mempunyai titik nol yang nyata. Dalam skala rasio, perbandingan dari setiap titik pada unit pengukuran adalah bebas. Skala ini merupakan perbandingan atau rasio yang menunjukkan bahwa ukuran sesuatu adalah sekian kali ukuran lainnya. Contoh, orang kaya di suatu negara misal 1:1000. Artinya, setiap 1000 orang ada satu orang yang kaya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri riset operasi dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, terpusat pada pembuatan keputusan. Hasil akhir riset operasi harus berupa informasi yang secara langsung membantu manajer mencapai suatu keputusan. Yang kedua, penggunaan metode ilmiah. Ini meliputi perumusan masalah, pemahaman perilaku sistem masalah, dan pengembangan berbagai penyelesaian yang mungkin. Yang ketiga, penggunaan model matematik atau riset operasi menyederhanakan
Unsur masalah kompleks menjadi berbagai persamaan matematik yang digunakan untuk menyusun suatu model. Yang keempat, efektivitas ekonomis. Kegiatan yang disarankan oleh riset operasi harus memberi hasil keuangan yang lebih besar dibandingkan biaya dalam bentuk penghematan atau penghasilan. Yang kelima, bergantung pada komputer. Komputer biasanya diperlukan untuk memproses model bila perhitungan yang harus dilakukan terlalu kompleks atau membosankan bagi manusia untuk menanganinya secara efisien. Yang keenam, pendekatan tim. Karena masalahnya terlalu kompleks bagi seorang untuk dipecahkan sendiri, maka dibentuk tim atau biasanya spesialis berbagai disiplin ilmu seperti ahli ekonomi, statistik, dan psikologi industri, dan sebagainya. Yang ketujuh, orientasi sistem. Riset operasi mempertimbangkan organisasi sebagai keseluruhan, bukan bagi suatu departemen atau divisi. Proses riset operasi sering ditandai dengan kesulitan menghadapi perbedaan kepentingan tidak hanya antara bagian dan keseluruhan, tetapi juga di antara berbagai bagian-bagian sendiri. Selanjutnya, 5 tahap dalam riset operasi. Yang pertama, diagnostik masalah. Sebelum pemecahan masalah dapat dimulai, unsur pokok masalah harus diidentifikasikan. 2. Perumusan masalah. Setelah unsur pokok masalah diketahui, tim riset operasi harus mulai merumuskan masalah dalam bentuk tertentu dengan menemukan kriteria apa yang harus dipenuhi penyelesaian yang diusulkan dan aspek apa yang di luar kendali manajer atau uncontrollable variables maupun yang dapat dikendalikan manajer atau controllable variable. Yang ketiga, pembuatan model. Karena kondisi dalam dunia nyata tidak dapat dimanipulasi dengan berbagai percobaan dalam periode tertentu atau dengan biaya tertentu, tim riset operasi menyusun suatu model matematik yang secara simbolik menggabungkan unsur masalah. Yang keempat, analisis model. Setelah model dasar tersusun, harus dicari penyelesaian masalah. Kombinasi nilai yang paling baik biasanya diolah dengan komputer. Bagi pencapaian tujuan merupakan penyelesaian masalah. Yang kelima, implementasi penemuan. Staf riset operasi hanya menyarankan manajer yang harus menerapkan penemuan, karena biasanya manajer adalah orang yang pragmatis. Manajer mungkin mengabaikan rekomendasi riset operasi dan menganggap sebagai proses teoritisasi menara gading. Pemecahannya adalah dengan melibatkan manajer sepenuhnya dalam tim sejak proyek riset operasi dimulai.